Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan bab gravitasi pada mata kuliah Fisika Dasar 1. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Aulia Nurul Insani dari Pendidikan Fisika A dengan NIM 2304852 dan dari Universitas Pendidikan Indonesia. Baiklah, saya akan mulai presentasi pada hari ini. Apakah di antara kalian ada yang tahu apa itu gravitasi? Dan bagaimana penerapan gravitasi yang kita ketahui? Dan ya, penerapan gravitasi di antaranya pada saat manusia berjalan di bumi, pada saat kita melihat apel jatuh dari ketinggian tertentu, dan banyak penerapan lainnya. Jadi, apa itu gravitasi? Kita akan bahas di bab gravitasi pada kali ini. Sebelum itu, dalam bab gravitasi terbagi menjadi 8 subbab. Subbab yang pertama mengenai pengertian gravitasi, subbab yang kedua mengenai hukum Kepler, subbab yang ketiga mengenai hukum gravitasi Newton, subbab yang keempat mengenai konstanta gravitasi universal, yang kelima mengenai massa gravitasi dan massa inersial, yang keenam mengenai lepas dari bumi, yang ketujuh mengenai energi potensial, energi total dan orbit, dan yang kedelapan atau yang terakhir mengenai medan gravitasi sebuah kulit bola dan bola padat. Baiklah, kita akan mulai pada subbab yang pertama, yaitu pengertian gravitasi. Dan ya, gravitasi adalah gaya yang sulit diamati karena berukuran kecil, sehingga dapat diabaikan. Dengan adanya gravitasi lah yang mengaitkan manusia ke bumi dan mempertahankan bumi beserta planet-planet lain yang berada di dalam tata surya, supaya tetap mengorbit di orbitnya masing-masing. Gravitasi juga berperan penting dalam evolusi bintang-bintang dan dalam perilaku di dalam galaksi. Kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu hukum Kepler. Apakah dari kalian ada yang tahu apa itu hukum Kepler? Mungkin bagi anak fisika sudah tidak terdengar asing, dan sudah sering mendengarnya, bukan? Hukum Kepler adalah 3 hukum sistematis yang menjelaskan mengenai pergerakan dalam tata surya, baik itu planet-planetnya, baik dari bumi, dan planet lain. Hukum Kepler terdiri dari 3 hukum. Kita masuk hukum 1 Kepler. Hukum 1 Kepler berbunyi semua planet bergerak dalam orbit elips dengan matahari di salah satu titik fokusnya. Di dalam gambar ini, di dalam gambar yang ada di dalam presentasi, F dinamakan titik fokus. Planet sebagai salah satu titik yang ditinjau, dan jika matahari ditarik menuju planet, itu disebut titik B, yang disebut sebagai sumbu semi minor. Dan jarak titik A di antara matahari dengan titik fokus disebut semi mayor. Jarak yang paling dekat dengan matahari disebut perihelion, dan jarak yang paling jauh dinamakan aphelion. Kita masuk ke dalam hukum 2 Kepler. Hukum 2 Kepler berbunyi garis yang menghubungkan tiap planet ke matahari menyapu luasan yang sama dalam waktu yang sama. Dalam gambar yang ada di dalam kotak ini,
menjelaskan bahwa hukum luasan dengan jarak paling dekat dibandingkan dengan jarak planet yang paling jauh akan memiliki luasan dan waktu yang sama. Hukum luasan juga berhubungan dengan kekekalan momentum anguler. Selanjutnya, ada hukum 3 Kepler. Hukum 3 Kepler berbunyi kuadrat periode atau periode kuadrat tiap planet sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-rata planet dari matahari. Ini merupakan kalimat kuadrat ini merupakan penjabaran dari rumus yang ada di dalam presentasi ini. Jadi T merupakan periode, C merupakan konstanta yang bernilai sama untuk semua planet, dan R adalah jarak rata-rata antara planet dan matahari. Baiklah, kita masuk ke contoh soal. Jarak rata-rata Jupiter dari matahari adalah 5,20 satuan astronomi. Dengan satu satuan astronomi adalah 1,5 dikali 10 pangkat 11 meter. Sama menghasilkan 93 dikali 10 pangkat 6 mil. Berapakah periode Jupiter? Dari hukum ketiga Kepler, kuadrat periode adalah sebanding dengan jarak rata-rata matahari berpangkat 3 dengan mengambil akar kedua ruas. Didapatkan rumus T sama dengan akar C dikali R pangkat 3/2. Jika TE dan RE adalah periode dan jarak rata-rata untuk bumi, dan TJ dikali RJ adalah periode jarak rata-rata untuk Jupiter. Dan T1 dan R1 adalah periode dan jarak rata-rata untuk Jupiter. Didapatkan TJ atau T1 per TE atau sama dengan T sama dengan akar C per RJ atau R1 pangkat 3/2 per akar dari C RE atau disebut juga dengan R berpangkat 3/2. Karena R memiliki pangkat yang sama, kita satukan di mana RJ per RE dipangkatkan 3/2, didapatkan hasil hasil dari RJ diketahui 5,21 astronomi, dengan RE diketahui 1 satuan astronomi, dimasukkan ke dalam persamaan ini, dipangkatkan 3/2, menghasilkan 5,20 pangkat 3/2, menghasilkan 11,9 tahun. Kita masuk ke subbab yang ketiga, yaitu hukum gravitasi Newton. Hukum gravitasi Newton mempostulat bahwa tiap benda mengadakan gaya tarik pada benda lain yang sebanding dengan massa dua benda itu dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak pisah antara mereka. Berikut persamaan yang terbentuk, di mana F12 sama dengan arah atau negatifnya, di mana konstanta gravitasi dikali massa pertama dikali massa kedua per R12 dikuadratkan dikali dengan R12 dengan konstanta gravitasi universal yaitu G besar sama dengan 6,67 dikali 10 pangkat min 11 dengan satuan Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Yang selanjutnya adalah pembuktian hukum gravitasi Newton menunjukkan hukum ketiga Kepler. Untuk kasus orbit lingkaran, kelajuan V dalam orbit lingkaran berjari-jari R.
Planet tersebut juga mempunyai percepatan sentripeta, di mana V kuadrat per R. Percepatan ini disediakan oleh gaya tarik antara matahari dan planet, di mana F sama dengan massa planet dikali dengan percepatan, G konstanta gravitasi dikali dengan massa matahari dikali massa planet per R kuadrat sama dengan massa planet dikali V kuadrat per jari-jari. V kuadrat sama dengan konstanta gravitasi dikali dengan massa matahari per R. Yang selanjutnya V, sehingga kita dapat menghubungkan kelajuan planet V dengan periode T, karena planet menempuh jarak 2πr dalam waktu T, maka kelajuannya adalah V sama dengan 2πr per T. Substitusi V dari persamaan ini ke dalam persamaan ini, di mana V kuadrat sama dengan 4π kuadrat dikali R kuadrat per T kuadrat sama dengan konstanta gravitasi dikali massa matahari per R. Didapatkan periode kuadrat sama dengan 4π kuadrat per konstanta gravitasi dikali massa matahari dikali dengan R pangkat 3. Kita masuk ke subbab yang keempat, yaitu konstanta gravitasi. Pengukuran G pertama telah dibuat oleh Cavendish pada tahun 1798. Sketsa dari Cavendish digunakan untuk mengukur gaya gravitasi antara dua benda yang kecil. Didapatkan dalam percobaan Cavendish, gambar skematik peralatan Cavendish untuk mengukur G atau konstanta gravitasi karena gaya tarik gravitasi bola besar bermassa M, dua bolanya bermassa M, terhadap bola-bola kecil yang bermassa M juga, dengan tali torsi berputar lewat sudut ke arah sini, yang sangat kecil dari posisi kesetimbangannya. Kemudian, peralatan yang dilihat pada gambar pertama memuat bahwa bola-bola yang besar ditukar tempatnya agar mereka ada pada jarak yang sama dari posisi kesetimbangan, tapi pada sisi yang lain. Dengan demikian, tali berputar lewat sudut 2 θ pada sudut ini. Bila konstanta torsi tali telah ditentukan, maka pengukuran sudut ini memungkinkan untuk mendapatkan gaya yang dikerjakan oleh M pada M2, yang selanjutnya memungkinkan konstanta gravitasi ditentukan. Berikut, tabel pengukuran G yang telah terbentuk dimulai dari pengamat yang pertama atau yang membuat pertama kali adalah Cavendish pada tahun 1798 melalui metode timbangan torsi dan penyimpangan didapatkan hasil sebesar 6,754 dikali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Setelah itu muncul pengamat berikutnya yang menghasilkan konstanta gravitasi yang berbeda. Nilai konstanta gravitasi sangat kecil
Ini membuktikan bahwasanya tarikan gravitasi amat sangat lemah. Akibatnya saat ini nilai G diketahui hanya dengan ketidakakuratan 1/10.000. Walaupun G atau konstanta gravitasi adalah satu konstanta fisika pertama yang pernah diukur, konstanta gravitasi tetap merupakan satu konstanta yang dikenal paling rendah akurasinya. Kita masuk ke subbab yang kelima, yaitu massa gravitasi dan massa inersia. Massa gravitasi adalah sifat benda yang bertanggung jawab terhadap gaya gravitasi yang dikerjakan pada benda lain. Massa inersia adalah sifat benda yang ukuran resistansinya terhadap percepatan. Gaya gravitasi yang dikerjakan oleh suatu benda sebanding dengan massa inersianya. Yang terbentuk pada rumus ini merupakan penjabaran dari kalimat penjelasan tersebut, di mana L sama dengan konstanta gravitasi dikali ME. ME adalah massa gravitasi bumi, dikali dengan mg per RE kuadrat. Untuk mendapatkan percepatan, didapatkan rumus yaitu A sama dengan F per M sama dengan konstanta gravitasi dikali ME per RE kuadrat dikali dengan massa gravitasi bumi per massa. Kita masuk ke subbab yang keenam, yaitu lepas dari bumi. Kelajuan lepas adalah kelajuan awal minimum yang dibutuhkan sebuah benda untuk lepas dari bumi. Cara menghitung kelajuan lepas dengan hukum gravitasi Newton, yaitu dengan Fe sama dengan akar dari 2 dikali konstanta gravitasi dikali dengan massa gravitasi bumi per jari-jari bumi, atau sama dengan akar dari 2 dikali gravitasi dikali dengan jari-jari bumi. Di dekat permukaan bumi, gaya tarik antara bumi dan beberapa benda yang bermassa m adalah konstanta massa dikali gravitasi, yang bergantung juga pada ketinggian benda di atas permukaan bumi. Medan gravitasi dekat permukaan bumi dikatakan uniform. Jika kita tembakkan sebuah benda secara vertikal ke atas dengan kelajuan v dalam medan gravitasi uniform, maka ia akan naik sampai ke ketinggian maksimum yang dengan mudah dapat dihitung dari kekekalan energi. Jika energi potensial gravitasi adalah 0 di permukaan bumi, maka energi potensial awal benda adalah 0, dan energi kinetik awal adalah mv kuadrat. Pada ketinggian maksimum, energi kinetik adalah 0 dan energi potensial adalah massa kali gravitasi dikali ketinggian. Yang berikutnya adalah energi potensial, energi total, dan orbit. Jika kita memilih energi potensial sebesar 0 di permukaan bumi pada tiap posisi sembarang, untuk jarak pisah benda-benda yang tak hingga, maka UR yang diberikan adalah UR sama dengan min konstanta gravitasi dikali M per R, di mana U sama dengan 0 dan R sama dengan tak hingga. Dan orbit benda-benda dalam medan gravitasi dengan mudah dapat diklasifikasikan. Jika energi total sebuah benda yang berputar lebih kecil dari 0, maka benda terikat, dan lintasannya adalah elips. Jika energi total lebih besar dari atau sama dengan 0, maka benda tidak terikat, dan lintasannya adalah parabola untuk energi 0 atau hiperbola untuk energi positif. Berikut contoh soalnya. Sebuah satelit bermassa 450 kg mengelilingi bumi dalam lintasan lingkaran pada jarak 6,83 mm di atas permukaan bumi. Carilah energi potensial, energi kinetik, dan energi total satelit. Jarak antara satelit dan pusat bumi adalah
R kecil sama dengan R besar ditambah H. Dapatkan 6,37 mm ditambah 6,83 mm sama dengan 13,2 mm. Selanjutnya kita mencari U. Rumus U sama dengan min konstanta gravitasi dikali dengan massa bumi dikali dengan massa per R, di mana konstanta gravitasi ada 6,67 dikali 10 pangkat min 11 dikali dengan 5,98 kali 10 pangkat 24 dikali dengan massanya 450 kg per R yang didapatkan adalah 1,32 kali 10 pangkat 7 meter. Menghasilkan minus 13,6. Yang selanjutnya, bahwa dalam orbit lingkaran, energi kinetik adalah separuh atau setengah dari energi potensial. Karena itu, energi kinetik satelit didapatkan melalui rumus K sama dengan setengah dikali konstanta gravitasi dikali dengan massa bumi dikali dengan massa per R. Atau bisa juga sama dengan min setengah dikali U. Di mana kita sudah mendapatkan U. Kita masukkan saja nilai U ke dalam sini. Didapatkan hasil 6,80. Yang selanjutnya, energi total adalah jumlah energi potensial dan energi kinetik, di mana energi kinetik ditambah dengan U, di mana energi kinetik adalah 6,80 ditambah dengan minus 13,6, menghasilkan minus 6,80. Maka, kesimpulannya adalah energi total sama dengan negatif energi kinetik. Untuk subbab yang terakhir atau subbab yang ke-8, yaitu medan gravitasi kulit bola dan bola padat. Medan gravitasi kulit bola yang uniform di luar kulit sama dengan jika semua massa kulit dikonsentrasikan di pusatnya. Medan di dalam kulit adalah 0. Hasil ini diperoleh secara langsung dari hukum gravitasi Newton melalui integrasi. Medan gravitasi bola padat yang uniform bermassa M dan berjari-jari R di sebuah titik pada jarak dari pusat bola yang diberikan oleh rumus berikut. GR sama dengan min konstanta gravitasi dikali massa per R kuadrat, di mana R kecil harus kurang dari R besar. Untuk yang kedua, di mana GR sama dengan min konstanta gravitasi dikali dengan massa per R besar pangkat 3, dengan catatan R kecil harus lebih dari R besar. Berikut presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penulisan ataupun dalam penyampaian yang saya berikan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi